Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Dan kali ini gue bakal menonton anime Tensura OVA 3 episode pertama. Cuma 3 episode deh. Sebagai orang yang gak baca novel Tensura ya, gue tuh gak tahu apa-apa sebenarnya tentang cerita Tensura ke depannya kayak gimana. Kalau lu tanya bang, kenapa lu gak baca Tensura? Karena gue gak baca novelnya. Gue cuma ngikutin anime doang. Kalau kita cuma bahas sebatas anime, oke lah, gue masih tahu. Gue cuma baca manga. Terakhir pun gue baca manga tuh cuma sampai lawan Hinata kayaknya. Yang dari apalah Luminous apalah itu. Ya itulah pokoknya ya. Prediksi gue ya sebelum gue nonton, prediksi gue Tensura OVA tuh bakal biasa aja, sama aja kayak Tensura movie. Kalau nggak salah ceritanya nggak canon nih harusnya ya. Mungkin karakternya canon, tapi ceritanya kemungkinan nggak canon sama kayak Tensura movie gitu. Gue tuh paling males nonton begini baru cerita nggak canon, kayak aduh, sayang banget Pak. Kenapa nggak satu kali bikin cerita yang canon aja daripada ngabisin ini budget buat bikin cerita tidak canon. Padahal ceritanya masih panjang kan, masih ada berapa volume. Kalau kita bandingkan sama anime mah masih jauh tuh perjalanan anime untuk ngejar novel harusnya ya. Daripada terlalu banyak bikin cerita non canon banding satu kali bikin canon Pak. Udah kayak Naruto sama One Piece, movie-nya dibikin non canon semua. Itu sih salah satu alasan kenapa gue nggak terlalu nge-hype sama cerita Tensura. Kalau mungkin ceritanya canon gue bakal nge-hype sih, karena gue penasaran juga kedepannya bakal dibikin kayak gimana. Tapi kalau non canon, kayak gimana? Kayak makan keripik enak tapi nggak ada gizinya. Oke deh, sampai jumpa setelah gua selesai nonton Tensura OVA 3 episode, dan bye bye guys. Dari awal aja gue udah nggak tahu nih siapa nih cewek rambut putih nih. Valentina bukan sih? Iya, Valentine. Baru juga mulai sudah nggak pakai baju lah emang. OVA. Ini siapa? Hinata nih. Yang disegel Chloe itu yang udah jadi pahlawan. Oh iya, Chloe. Kalau plotnya Chloe gue tahu. Yang Bootstrap Paradox sama Shizu dengan topeng-topengnya kan. Kalau itu gue tahu. Petualang peringkat A. Di Tensura ada itu ya, peringkat-peringkat petualang ya. Gue nggak ingat loh. Kayaknya nggak pernah dibahas tuh ada petualang-petualang peringkat tuh. Kayaknya petualang yang kita tahu tuh cuma itu tuh yang berapa orang tuh dari season 1 atau season 2 ya. Ada bang? Oh ada ya? Gue nggak ingat. Adik perempuan, menyelamatkan adik perempuan. Masa aku membenci orang yang telah menyelamatkan adik perempuanku? Siapa adik perempuannya orang ini? Ini nih orang ini nih. Ada yang tahu adik perempuannya siapa yang dimaksud nih? Ini siapa nih adik perempuan yang dimaksud? Ulamut. Coba gue ingat. Gue udah nonton OVA-nya soalnya. Cuma udah lupa. Ulamut. Ini OVA yang mereka sama petualang bukan sih? Yang sama anak-anak SD itu disuruh jalan kemana, baru di tengah jalan ada bala. Yang itu bukan? Ya, gue ingat. Oke. Nyambung sama OVA nih. Oke, gue udah ingat. Oh ini, jadi Rimuru kan menyamar, makanya dia pakai wujud aslinya waktu masih di Jepang. Itu kan yang sempat rame dibahas di internet kan, gara-gara Rimuru tiba-tiba mukanya tuh jadi Satoru. Hah? Rimuru peringkat B+? Kapan Rimuru jadi petualang? Lah, gue nggak ingat loh. Rimuru jadi petualang nggak ada di animenya. Ya? Di tease di opening season 2 part 1. Chapter 43 ke chapter 45 ada di manga. Seluruh perjalanan untuk menjadi petualang di skip di anime. Oh, pantas gua nggak tahu. Ya. Bagaimana tidak pakai kedap suara? Itu orang saya bicara sambil teriak loh. Botolnya Rimuru pun dibikin kayak slime loh. Mau diulang berapa kali tuh scene Paulo tidur. Kayaknya gua kayak familiar banget loh dengan latar-latar Timur Tengah gini. Kayaknya Tensura pernah pakai latar kayak gini juga deh. Atau anime lainnya. Kayak ada deja vu gitu. Kayak pernah nonton beginian, tapi di mana? Arabasta Magi, bukan deh. Sudah terlalu lama sih terakhir kali gue nonton 2 judul itu. Kayak familiar banget loh lihat kota-kota kayak gini. Apa gara-gara Jojo ya? Atau gue habis main game ya? Oh, kayaknya gara-gara gue habis main game. Remnant 1 ada tuh. Latarnya padang pasir kayak gini. Nah anjir, Soe muncul dari bayangan sudah kayak Shadow Demon-nya Overlord. Betul, gue kayak familiar banget plot kayak gini anjir. Tensura movie kayaknya nih. Iya kan? Ada orang sakit, Rimuru datang, baru dokter yang rawat orang sakit itu meremehkan Rimuru. Tensura movie nih, kayak familiar plotnya, latar-latarnya. Iya kan? Kayak Tensura movie. Premisnya beda, iya premisnya beda jelas lah. Cuma kayak punya feel yang sama gitu dengan Tensura movie. Makanya gue kayak merasa deja vu, kayak pernah nonton. Persis banget tuh, mau datang obati baru dokternya. Apa ini bla bla bla. Ya akhirnya terjawab kenapa gue kayak merasa familiar dengan latar dan segala macamnya. Madu Apito sebagai obatnya. Apito sudah berapa kali disebut ya Apito ya? Apito kayaknya terakhir kali muncul tuh di Tensura Niki deh. Apito tuh yang debu lagi, yang lebah kan, temannya Zagion atau apa gitu, yang kumbang. Nah, plotnya kayak sinetron sekali. Habis minum obat langsung bisa melihat. Aduh,
Coba kasih jeda ke sehari 2 hari gitu Kak, jangan langsung instan. Lucu ya lihat. Baru juga minum lah. Berapa detik? Cepat sekali efeknya lah. Dia minum berapa detik nih? 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 detik Pak. 5 detik habis minum madu langsung sembuh. Wah, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan hanya dengan 5 detik meminum madu ini. Madu Apito. Sehat, menyegarkan dan menyembuhkan. Efeknya terlalu OP itu. minum madu doang. Dahsyat. Maka dari itu joinlah ke perusahaan madu kami. Benar sekali. Ya, Anda kalau gabung akan mendapatkan madu Zagion, madu Apito dengan harga yang lebih murah. Lalu carilah 5 member untuk menjadi lebih kaya. Harus itu dikasih jeda Kak, agak 1 hari lah, 2 hari gitu. Terlalu instan. Masalahnya dia cuma minum madu loh, bukan dikasih sihir sama, bukan dikasih potion sama Rimuru kan. Kan tadi dijelasin tuh masalahnya kan di kekurangan gizi. Hebat juga Pak minum madu belum 5 detik gizinya langsung terpenuhi. Ya itu tadi episode 1 Tensura Ova yang ditutup dengan madu Apito. Dahsyat. Sekarang kita lanjut ke Tensura Ova episode 2. Padahal ada kursi tuh Mang, duduk dulu Bang, ngobrol sambil makan kan enak ya, daripada berdiri gitu. Vampir. Kalau vampir berarti hubungannya sama Valentine. Pantas di awal kita dilatin Valentine. Vampir, Shadow Garden vampir, Tensura vampir. Ada apa ini? Apakah ini meta vampir? Lah, mereka pulang balik ke Tempest. Rimuru bisa Oh iya, Rimuru kan bisa teleport jarak jauh ya. Rimuru emang bisa jadi orang lain? Bukannya Rimuru cuma bisa berubah jadi orang yang dia makan? Kok Rimuru bisa jadi Satoru ya? Bisa penyamaran pernah dilakukan pas lawan Sky Dragon. Dia kan Satoru Bang. Iya tapi kan dia nggak makan Satorunya. Ya udahlah ya, anggap aja karena aslinya dia Satoru, dia bisa jadi Satoru. Anggap aja gitulah. Nggak usah dipikirin terlalu dalam. Terlalu banyak ngomong, Paulus kali pukul tidur. Ya itu tadi Tensura Ova episode 2. Gua lanjut episode terakhir dulu ya. Bye bye guys. Nah, di sini ke-reveal nih timeline-nya Ova ini sebelum Rimuru jadi iblis. Sebelum Rimuru jadi Raja Iblis, berarti pertengahan season 2. Bahkan hutang pun jadi gelar lah. Pria yang punya hutang pada Raja Iblis. Apa kabar orang yang pinjol lah? Mana katanya ada primordial. Tuh rambut kuning, rambut putih, rambut pink. Oh iya, betul ya, ini nyambung sama movie-nya. Itu tadi Tensura movie, Tensura Ova episode 3. Kalau mau ditanya pendapat gue ya, buat gue ya ini tipikal cerita Tensura pada umumnya sih. Cerita yang secara premis agak ribet, tapi selalu berakhir bahagia. Ini satu hal yang menurut gue ya, ini salah satu kelebihan dari Tensura ya. Ceritanya tuh selalu berakhir bahagia soalnya. Diakhiri dengan senyuman, canda dan tawa. Makanya banyak yang senang sama ceritanya Rimuru. Dan ini juga tersampaikan dengan baik di episode ini ya. Walaupun Ova episode 1 tuh kerasa kayak mirip banget sama bagian awal Tensura movie. Semuanya saling terhubung. Iya, post credits-nya lumayan sih, menarik banget. Dia ngejambungin cerita di OVA sama di movie. Ini bisa-bisa ya akan ada timeline sendiri tuh buat semua side story-nya Tensura yang tidak canon. Itu bakal punya ceritanya sendiri. Berhubung movie-nya kan kalau nggak salah nggak canon, harusnya OVA ini juga nggak canon karena kan dia satu timeline sama movie. Akan sangat menarik ya kalau misalnya suatu saat nanti akan ada movie 2 atau mungkin side story OVA atau apalah itu, ternyata ceritanya tuh bisa lebih liar daripada apa yang kita dapatkan di cerita utama. Istilahnya tuh ini ngebuka jalur baru lah untuk bikin cerita baru yang jauh lebih menarik dan tidak bisa diprediksi dari apa yang ada di novel kan. Kalau di cerita utama kan buat yang udah baca novel kan pasti udah bisa ketebak lah, oh ini nanti bakal kesini, bakal lawan ini, bakal ini. Apakah kita perlu lihat ratingnya? Boleh sih. Prediksi gue ya ratingnya Tensura ini kemungkinan 7,9, mentok-mentok 8,3, tapi kayaknya 7,9 sih ini. Tensura Ova Mal 7,69, 7,7 lah. Tadi gue sebut berapa? 7,9 ya? Ketinggian berarti. Lihat loh, Tensura aja 7,9. Shadow Garden langsung gas 8,8. Tensura aja tuh nggak bisa ngalahin ratingnya Shadow Garden loh. Gak usah bawa-bawa Overlord lah. Tensura aja nggak bisa ngalahin ratingnya Shadow Garden. Tensura aja cuma 8,1. Sehebat dan seaneh itu animenya Shadow Garden. Season 2 nya berapa? Movie-nya kemarin berapa? Yang movie yang mana sih?
8,38. Mana sih movie-nya nih? Gurren no Kizuna yang movie ratingnya 7,64. Ya wajar sih kalau lebih rendah. Nggak beda jauh malah, 7,64. Tadi kan 7,69. Padahal secara story menurut gua lebih mending ini Tensura Ova daripada Tensura Movie. Tapi perbedaan ratingnya nggak terlalu jauh. Apa karena latarnya terlalu mirip? Gua nggak tahu ya. Coba deh kalian yang nonton konten ini, coba komen apakah kalian merasa Tensura Ova sama Tensura Movie itu mirip. Buat gua sih episode satunya terutama ya, itu mirip banget. Sampai gua kayak deja vu gitu, kayak pernah lihat scene kayak begini. Apalagi yang bisa kita bahas? Kalau secara scene action, ya masih sama aja, tipikal Tensura sih. Di sini juga tuh nge-reveal karakter-karakter baru kan, karakter primordial selain dari siapa tuh? Siapa lagi iblis hitam tuh? Di Tensura tuh siapa iblis hitam? Diablo itu ya. Kalau di cerita utama kan kita dikasih tahu Diablo. Nah di movie kemarin kita di reveal Violet, di OVA ini kita di reveal 2 lagi tuh. Gue nggak tahu siapa namanya tuh yang rambut kuning sama rambut putih. Apa ya istilahnya? Ini persiapan untuk perkenalan karakter lah setidaknya kan, sama sekaligus fan service buat pembaca novel. Akhirnya kita diliatin seperti apa bentukannya kalau di anime. Primordial udah dianimasin semua setelah Carrera sama Testarossa keluar di OVA ini. Ada berapa Primordial kan? 7 atau 12? Lah yang rambut biru sama rambut hijau. Oh iya deh, yang rambut biru sama rambut hijau kan jadi anak buahnya ini ya, Gui ya. Iya kan dia jadi anak buahnya Gui ini kan, si Gei. Iya kan yang di season 2 kemarin atau bukan? Biru hijau anak buah merah, iya. Betul berarti yang di season 2 kemarin. Ini si Gei Crimson. Yang hitam kan sama Rimuru, Diablo. Baru di movie ke reveal Ultima si Pink. Baru tadi tuh kita ke reveal Testarossa sama Carrera. Balik lagi ke pembahasan tentang Tensura Ova. Buat gue sih oke-oke aja sih untuk ditonton ya. Nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat. Cuma buat pembaca novel pasti senang karena ke reveal tadi kan Testarossa sama Carrera. Ya gimana pendapat kalian untuk Tensura Ova ini? Buat gue sih seperti yang gue bilang tadi biasa aja. Kalau kalian gimana? Apakah biasa aja atau ternyata bagus? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Bye-bye guys. Apa sih dari tadi AOT nih? Lu mau apa sih? Kalau lu nggak suka AOT, lu nonton anime apa yang menyaingi AOT? Bodoh amat gua bro sama AOT. Persetan sama AOT. AOT mau sebagus apapun, gua bakal tetap nonton anime busuk. Gua bakal tetap nonton isekai. Nggak peduli gua sama AOT. Lu mau bilang AOT bagus bagaimana? Nggak apa-apa. Gua nggak suka. Apa sih dari tadi gue lihat komen nih AOT. Apa sih? Kan udah dibilang gue nggak suka cerita begituan. Ya udah, lu ngotot banget pak. Lu mau nyari apa? Lu mau gue sebut anime gitu baru bilang, oh masa itu lebih bagus daripada AOT gitu? Apa sih? Kalau orang bilang AOT bagus, ya udah. Gue mengakui itu emang bagus. Gue nggak bilang jelek kok AOT. Cuma gue nggak suka. Di awal tuh gue udah balas baik-baik. Gue lihat komenmu kok kayak mancing gitu. Kalau lu nggak suka AOT, lu nonton anime apa yang menyaingi AOT? Apa cuy? Seperti yang gue bilang, kalau gue masih bocah, kalau gue masih SMA, gue suka AOT. Karena emang waktu gue masih SMA, gue suka nonton AOT. Semenjak gue masuk kuliah, gue udah capek cerita begituan. Cerita kayak Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul tuh waktu masa-masa gue SMA, dan itu masterpiece banget buat gue pada masa itu. Sekarang, tidak. Gue sudah malas nonton begituan. Begitu Bapak. Tidak semua orang harus suka AOT. Sama halnya dengan tidak semua orang harus suka One Piece.